wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Wulandari dan rekan saya Tiffany Suryawardani akan memaparkan materi pelatihan Service Excellence dan Customer Service untuk kader Posyandu. Baik, untuk materi pertama, mengapa pelanggan sangat penting? Menurut Mahatma Gandhi berpendapat bahwa seorang pelanggan tidak pernah bergantung kepada perusahaan, namun kitalah yang bergantung kepadanya. Pelanggan tidak melakukan interupsi terhadap pekerjaan yang kita lakukan, melainkan pelangganlah tujuan dari pekerjaan kita. Pelanggan tidak terpisah dalam organisasi, tetapi pelanggan merupakan bagian dari organisasi kita. Kita tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk melayani, melainkan pelanggan yang membawa kita pada pemenuhan kebutuhannya. Baik, perusahaan yang dibicarakan pada materi tadi yang dimaksud adalah Posyandu, sementara pelanggan adalah anggota dari Posyandu yang memerlukan pelayanannya. Pelayanan pelanggan memiliki tujuan mencapai kepuasan pelanggan dan merupakan sebuah filosofi di mana semua karyawan berpikir dan bertindak secara nyata untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi harapannya. Karena baik atau buruknya suatu perusahaan bisa dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikannya. Biasanya, masalah terbesar dari pelayanan pelanggan adalah ketidakmampuan staf perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan tulus dari hati. Jika kita hubungkan dengan pelayanan yang ada di dalam Posyandu, adalah bagaimana cara anggota Posyandu memberikan pelayanan yang tulus dari hati kepada para anggotanya. Dalam menentukan strategi untuk mencapai kepuasan pelanggan, maka kita perlu mengetahui harapan dari pelanggan tersebut. Adapun tingkat kepuasan terdiri dari 4 tingkat, yakni basic, merupakan tingkat kepuasan paling dasar yang dapat diterima di mana biasanya masih ada kompetitor yang memiliki kualitas pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, effective adalah tingkat kepuasan di mana layanan yang diberikan perusahaan dianggap sama saja dengan kompetitornya atau seimbang. Ketiga, decent merupakan tingkat kepuasan yang sesuai dengan harapan pelanggannya dan berada di atas kompetitornya. Dan yang terakhir, surprising, di mana tingkat kepuasan layanan melebihi ekspektasi atau harapan konsumennya sehingga konsumen merasa sangat senang. Banyak faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan, antara lain yang pertama, pengalaman pada masa lalu. Kedua, komunikasi. Tiga, personal needs. Contohnya, pelanggan yang teliti dengan pelanggan yang tidak teliti akan memiliki harapan yang berbeda terhadap suatu pelayanan. Faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan sebagian tidak dapat dikontrol, seperti harapan yang dibentuk karena faktor komunikasi, terutama iklan pesaing, promosi, dari mulut ke mulut, dan berhubungan dengan personalitas. Oleh karena itu, penyedia jasa harus mengetahui harapan dan kebutuhan pelanggan serta aktif terus meningkatkan
kualitas pelayanannya. Sebagai kader posyandu, kita harus bisa memberikan pelayanan yang lebih dari harapan. Contohnya, kader-kader posyandu saat ini sudah lagi tidak menunggu anggotanya di dalam suatu perkumpulan atau kegiatan, melainkan kader-kader posyandu akan datang ke rumah-rumah untuk melakukan kegiatannya, dan hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan yang lebih dari kegiatan posyandu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader posyandu yang saya hormati, perkenalkan saya Betani Suryawardani. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Astri Wulandari. Oke ibu-ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Astri, bahwa pelanggan adalah pihak yang sangat penting bagi perusahaan, sehingga kita sering mendengar istilah konsumen adalah raja. Ini merupakan hal yang wajar, karena bagi semua perusahaan, di semua industri, termasuk posyandu sebagai unit pelayanan masyarakat, kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat yang datang ke posyandu menjadi hal yang sangat penting bagi pengelolaan posyandu itu sendiri. Berkaitan dengan kepuasan pelanggan tersebut, menurut para suraman melalui penelitiannya tahun 1985 yang masih digunakan sampai dengan saat ini, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, terdapat 5 dimensi yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Konsep ini dikenal dengan konsep ServQual atau Service Quality dengan dimensinya yaitu TERA atau Tangible, Empathy, Responsibility, Reliability, dan Assurance. Yang pertama adalah tangible. Tangible adalah kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal, di mana penampilan, sarana dan prasarana fisik perusahaan adalah bukti nyata pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal tersebut berupa fasilitas pelayanan yaitu gedung, ruangan pelayanan, perlengkapan, peralatan yang digunakan, teknologi, penampilan pegawai yaitu kerapihan dan kebersihan penampilan pegawai merupakan hal yang penting bagi kualitas pelayanan. Yang kedua adalah empati. Empati yaitu kemampuan petugas pelayanan dalam memahami pelanggan, melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan mendengarkan kebutuhan para pasien. Dalam hal ini, empati adalah kemampuan petugas dalam memahami dan menempatkan diri pada keadaan yang dialami pasien. Sikap petugas pelayanan yang sabar dan telaten dalam menghadapi setiap pasien sangat penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang ketiga adalah reliability atau keandalan, yaitu kemampuan posyandu untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja pelayanan harus sesuai dengan harapan pelanggan, misalnya pelayanan yang tepat waktu, pelayanan yang tidak membeda-bedakan pelanggan, pelayanan yang tepat tanpa kesalahan, serta memberikan informasi yang akurat. Sehingga keterampilan dan kemampuan petugas pelayanan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, juga menimbulkan rasa percaya pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Yang keempat adalah responsiveness atau ketanggapan, yaitu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat pada pelanggan, serta memberikan informasi yang jelas dan jangan membiarkan pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas. Yang kelima adalah assurance atau jaminan, yaitu kompetensi petugas pelayanan, kesopanan, kredibilitas, dan keamanan dalam menggunakan layanan. Jaminan di sini adalah kepastian pasien dari bahaya, resiko atau keraguan-raguan, dan menimbulkan kepercayaan pelanggan. Terdapat 3 pilar pelayanan yang berkualitas. Pilar ke-1 adalah produk excellence, merupakan produk dan layanan prima yang harus diberikan oleh penyedia jasa pada pelanggannya.
Pilar kedua adalah proses excellence, yaitu sistem pelayanan yang efisien dan efektif yang meliputi kebijakan atau prosedur yang selalu berorientasi pada kenyamanan pelanggan. Perusahaan memiliki database pelanggan yang lengkap dan akurat, sistem umpan balik yang komprehensif sehingga perusahaan selalu memperbaiki layanan secara berkelanjutan sesuai harapan pelanggannya. Lalu, struktur organisasi yang efektif. Pilar ketiga adalah people excellence, yaitu merekrut SDM yang kompeten dan terlatih, sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan harapan pelanggan. Dari ketiga pilar tersebut, faktor-faktor penggerak tersebut menghasilkan organisasi yang memiliki pelayanan yang unggul atau Service Excellence Organization. Dari tiga pilar Service Excellence yang sudah dijelaskan sebelumnya, pilar People memegang peranan paling penting bagi perusahaan atau unit pelayanan. Karena produk dan proses merupakan hasil kerja dari people. Dalam perusahaan jasa dan unit pelayanan masyarakat, penyedia layanan yang berhubungan langsung dengan konsumen sehingga merupakan faktor vital yang menentukan kepuasan konsumennya. Bagaimana membangun excellence people? Yaitu dengan cara merubah mindset atau pola pikir ibu-ibu kadar posyandu semua menjadi up service mindset. Apa itu up service mindset? Ada 6 karakter dari up service mindset, yaitu yang pertama adalah kedermawanan. Petugas pelayanan harus memiliki kemurahan hati yang tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik. Kedua, ketulusan. Petugas pelayanan harus memiliki hati dan kasih sayang yang tulus bagi setiap konsumen yang dilayani. Ketiga, semangat untuk membantu pelanggan. Keempat, semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Kelima, berani mengambil tanggung jawab secara pribadi. Akibat pelayanan yang sudah diberikan pada konsumen, seseorang petugas pelayanan berani bertanggung jawab apabila suatu hari nanti ada keluhan dari konsumennya tersebut. Yang keenam, melihat sesuatu dari sisi pelanggan. Petugas pelayanan perlu berempati dan menempatkan dirinya dari sisi pelanggannya, sehingga mereka mampu memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggannya tersebut. Service excellence is a total organizational approach that makes quality of service, as perceived by customer, the number one driving force for the operations of business. Atau dapat diartikan bahwa pelayanan prima adalah pendekatan organisasi total yang komprehensif dari persepsi kualitas pelayanan yang diberikan pada konsumen, di mana hal tersebut merupakan faktor pendorong yang utama dalam operasional bisnis atau organisasi. Pengelolaan pelayanan merupakan tanggung jawab semua orang dalam organisasi, dari direktur sampai dengan karyawan dengan struktur organisasi terendah. 6 prinsip dasar dalam memberikan standar layanan yang berkualitas atau service excellence adalah: yang pertama, understand your customer. Selalu berusaha mengerti kebutuhan pelanggan, selalu berusaha memenuhi harapan pelanggan, mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat konsumen senang, hal-hal apa saja yang membuat konsumen kecewa, dan pertimbangan-pertimbangan serta sikap pelanggan. Yang kedua, create informed customer, yaitu selalu memberikan informasi yang tepat dan akurat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, create positive impressions, yaitu selalu merencanakan proses-proses pelayanan, SDM, fasilitas-fasilitas dan produk serta layanan yang memberikan dampak positif bagi pelanggan. Yang keempat,
find a yes for and from the customers, yaitu selalu berusaha memberikan solusi untuk pelanggan dan membuat pelanggan menyetujui solusi kita dengan senang hati. Yang kelima, practice konsistensi, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi prinsip-prinsip yang berorientasi pada pelayanan terbaik yang konsisten. Yang keenam, never settle. Tidak cepat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan walaupun tidak ada komplain, namun selalu berusaha untuk melakukan peningkatan-peningkatan yang berkesinambungan yang memperbaiki kualitas pelayanan. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah tahu bahwa posyandu terbaik di Indonesia ada di Bandung? Untuk ibu-ibu yang belum tahu, silakan lihat video berikut ini. Sangat penting, tapi faktanya 3 juta balita di tahun 2013 itu belum tervaksinasi di Indonesia. Salah satunya sih karena kesenjangan pengetahuan masyarakat. Nah, posyandu ini kan pasti mengambil andil yang sangat penting untuk bisa sosialisasi ke seluruh masyarakat betapa pentingnya imunisasi. Nah, di Bandung ada posyandu yang menyandang predikat sebagai posyandu terbaik di Indonesia. Ya, beberapa program yang ada di posyandu ini ada, terutama namanya adalah Posyandu Wijaya Kusuma ini membuat posyandu ini dipilih menjadi yang terbaik. Sebenarnya apa saja sih program yang dijalankan oleh Posyandu Wijaya Kusuma ini? Berikut kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Sekilas tampak tidak ada yang berbeda dengan posyandu ini. Padahal posyandu ini merupakan posyandu terbaik di Indonesia. Posyandu Wijaya Kusuma di RW 13 Kelurahan Sekeloa Coblong, Kota Bandung ini mendapatkan predikat sebagai posyandu terbaik di Indonesia untuk tahun 2017. Penghargaan ini didapatkan usai tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga pusat menetapkan posyandu ini sebagai yang terbaik pada awal Juli lalu. Beberapa program unggulan di Posyandu Wijaya Kusuma membuat posyandu ini dipilih menjadi yang terbaik. Mungkin dari inovasi ya, kalau kegiatan posyandu sendiri seluruh Indonesia itu sama. Kegiatannya hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar dan juga kegiatan integrasi. Yang membedakan kami dengan posyandu lain yaitu kami mempunyai inovasi lain. Di antaranya kami ada mobil ambulans, kami juga ada DUKM, kami juga ada kegiatan senam lansia, serta ada Kasaba, kader sayang bayi dan balita, ada Pospati, posyandu, patroli kebersihan, yaitu Selain pemeriksaan kesehatan dasar pada bayi seperti penimbangan berat badan bayi, pengukuran tinggi dan pemberian makanan tambahan, program lain yang menjadi unggulan di posyandu ini adalah pijat bayi. Selain itu, ada aplikasi e-posyandu. Dalam aplikasi berupa website ini, seluruh data perkembangan bayi yang diperiksa di sini bisa dipantau langsung oleh petugas posyandu, sehingga memudahkan petugas untuk mengetahui perkembangan anak. Program lain yang membuat posyandu ini menjadi yang terbaik adalah program Dana Sehat, yaitu dana iuran anggota posyandu yang digunakan untuk membiayai pengobatan warga tidak mampu di sekitar posyandu. Warga mengaku pelayanan di posyandu ini sangat membantu mereka untuk mengetahui perkembangan anak. Alhamdulillah baik ya, sampai sekarang pelayanannya cukup baik menurut saya. Selalu di sini untuk timbang, jadi saya tahu perkembangan anak-anak saya tiap bulannya naik atau enggak gitu berat badannya. Pijat bayinya juga kan bisa secara online, bisa dipanggil ke rumah, jadi kita nggak usah repot-repot ke sini kalau misalnya nggak bisa datang ke sini. Selain balita, lansia juga memeriksakan kondisi kesehatan mereka, seperti pemeriksaan gula darah, tensi, dan juga kadar kolesterol di Posyandu Wijaya Kusuma. Franky Wijaya, Bandung. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa Posyandu Wijaya Kusuma RW 11 Kecamatan Coblong, Bandung merupakan posyandu terbaik yang memberikan pelayanan prima bagi konsumennya. Selain itu, posyandu tersebut juga memberikan inovasi berupa penambahan layanan, yaitu menyediakan ambulans, senam lansia, pijat bayi, Kasaba atau kader sayang bayi dan balita, Pospati atau posyandu patroli kebersihan. Dari sisi teknologi, Posyandu Wijaya Kusuma juga memiliki aplikasi e-posyandu. Petugas posyandu bisa memantau perkembangan bayi sehingga membantu petugas untuk mengetahui perkembangan anak. Yang ketiga, program Dana Sehat, yaitu iuran anggota posyandu untuk membiayai pengobatan warga tidak mampu.
Dari pelajaran Posyandu Wijayakusuma ini, mungkin ada beberapa yang bisa diimplementasikan yang bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan pelayanan dari Posyandu di Kecamatan Buah Batu. Baiklah ibu-ibu kader Posyandu yang saya hormati, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena situasi pandemi ini yang memaksa kita untuk tidak bisa bersilaturahmi secara langsung. Tapi mudah-mudahan dengan video ini dapat menambah wawasan untuk ibu-ibu semua dan semoga dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu dapat menghubungi perwakilan dari Kecamatan Buah Batu untuk selanjutnya disampaikan kepada kami. Semoga ibu-ibu selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu bagi Posyandu di Kecamatan Buah Batu, Bandung. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.